Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Perkenalkan, nama aku Devita Nurulan dengan nomor pokok mahasiswa 104230009. Di sini aku akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem. Pengertian dari metode pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu pertama, analisis sistem, 2, desain sistem, 3, implementasi sistem. Yang pertama, pengertian analisis sistem. Analisis sistem yaitu pendekatan untuk menilai dan memahami berbagai sistem dan proses yang digunakan dalam pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Selain itu ada tujuannya. Tujuan dari analisis pendahuluan adalah untuk memberikan gambaran awal yang dapat digunakan untuk mendalami analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan, seperti jika di perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dan diterima permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan sistem. Maksudnya, dihasilkan dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan dan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakaian informasi. Selanjutnya, pelaksanaan analisis sistem ialah pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang diinginkan. Dalam tahap ini juga, analisis sistem memperjalankan laporan yang harus dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terletak dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi. Manfaat utamanya dilakukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi lama adalah supaya adanya efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, lalu adanya ide rencana dan identifikasi pada sumber daya, lalu ada teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, pengambilan sampel, dan pengaruh dokumen. Lalu dalam analisis juga terdapat penyusunan laporan untuk hasil analisis sistem. Hasil akhir dari proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam satu laporan hasil analisis. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem adalah penerjemah kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rencana sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Terhadap 6 langkah yang ada di dalam desain sistem, yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain secara rinci. Analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dan informasi tersebut berdasarkan informasi yang diperolehnya. Dalam tahapan analisis tersebut, analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Isi dari penyusunan usulan sistem secara garis besar adalah sebagai pernyataan kembali alasan dinyatakan pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analisis sistem menghubungkan persyaratan-persyaratan dan
tujuan yang diterapkan pemakai informasi dalam usulan desain yang diajukan analisis sistem. Selanjutnya, evaluasi sistem. Dalam tahapan evaluasi sistem, analisis sistem menemukan secara rinci. Dalam tahapan ini, analisis sistem melaksanakan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan. Sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Lalu, yang terakhir itu analisis sistem menyajikan ke dalam dokumen yang tertulis, yaitu laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakaian informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjawab sistem pengujian, sistem baru dan pengubahan yang dilaksanakan untuk membuat sistem informasi yang dirancang menjadi lebih dapat dilaksanakan secara operasional. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dan bye-bye guys.